Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk angkatan 2019 untuk mahasiswa PPTO. Kita akan melanjutkan materi yang berjudul manajemen peserta didik. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa kemungkinan untuk pertemuan selanjutnya dan masih di bulan Oktober nanti kita akan menggunakan pertemuan virtual baik Zoom atau dengan Google Meet. Nah, nanti linknya akan saya share menjelang hari H ya. Jadi tolong pas jam tayang saya di jadwal nanti diikuti untuk kita pertemuan virtual. Ini karena kita belum pernah bertemu, kemudian juga hanya sebatas video-video seperti ini. Jadi nanti saya coba untuk melihat kalian lebih dekat seperti itu. Karena semester ini kita belum menggunakan pertemuan. Jadi tolong jam tayang saya diperhatikan untuk diikuti. Itu aja. Tapi sementara ya, nanti kita pertimbangkan untuk kedepannya apakah tetap menggunakan virtual atau menggunakan video-video seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, jadi manajemen peserta didik ini adalah pengaturan bagaimana peserta didik ini dari masuk sekolah sampai ke lulus. Di dalam sana nanti ada beberapa hal tentang manajemen, bagaimana manajemen kelasnya, bagaimana manajemen jurusannya ketika udah SMA atau SMK, kemudian apakah ada mutasi. Nah, mutasi ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang dalam tanda kutip agak bermasalah, baik itu nanti dipindah sekolah ataupun dipindah kelas. Tapi intinya adalah manajemen peserta didik ini adalah cara sekolah untuk mengatur peserta didik agar sesuai dengan tujuannya, yaitu mencerdaskan, pertama yang itu. Yang kedua adalah mengelola peserta didik ini agar sesuai dengan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal, bisa dilihat ya, ada usaha pengaturan, kemudian atas operasional, ini termasuk bagaimana sekolah itu membagi jadwal. Seperti kita ya, di kampus ini jadwal yang udah tayang itu udah diatur sesuai sedemikian rupa agar semua dosen, semua mahasiswa itu dapat berjalan sesuai koridornya dan tidak membebani mahasiswa ataupun tidak membebani dosen, karena biasanya dosen itu ada mengajar di tempat lain seperti itu. Nah, kemudian layanan di sini bentuknya adalah tentang bagaimana pengelolaan SPP seperti itu, dan kemudian juga pengelolaan bagaimana lab seperti ya. Nah, itu yang ruang lingkup untuk manajemen pendidikan, manajemen peserta didik seperti itu. Nah, tujuannya itu adalah membantu kelancaran upaya peningkatan dan perkembangan peserta didik. Ingat ya, bahwa ketika ada seseorang yang niat sekolah, itu adalah orang yang memang benar-benar harus dikelola. Tidak bisa hanya sebatas mereka mendapat materi, belajar, tetapi juga ada kelancaran ya. Jadi itu memanajemen kelancaran seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini memang seharusnya dapat kita atasi dan sudah menjadi sistem yang baik. Jadi ketika nanti ada berbagai macam angkatan itu bisa tertata dengan baik seperti itu. Jadi monggo kalian mungkin yang nanti masuk di dunia pendidikan itu juga memperhatikan teknis ya, selain juga mengajar tapi juga teknis di dalam pembelajaran. Contohnya manajemen kelas, manajemen peserta didik itu ya. Jadi tujuannya adalah membantu kelancaran upaya peningkatan dan perkembangan peserta didik.
Kita masuk ke prinsip manajemen peserta didik. Saya geser dulu. Jadi ada 6 ya prinsip atau aturan koridor dalam sekolah atau kampus dalam manajemen peserta didik. Yang pertama mengacu pada peraturan yang berlaku. Ini jelas. Jadi apa yang kita lakukan, contohnya di UPY ini, itu sudah menjadi peraturan secara umum yang ada di kampus-kampus, dan itu dari Kemendikbud. Seperti itu. Kalau mungkin SMA atau SMK, jadi Kemendikbud ya. Itu. Tapi untuk kita, jadi tidak serta-merta kita menggunakan atau membuat peraturan yang itu sesuai dengan kampus, tidak, tetapi tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Kemudian mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah. Nah, berbagai macam visi misi yang kita buat, contohnya bentuknya pesantren seperti itu. Berarti berbeda dengan manajemen ketika dengan sekolah biasa, karena pesantren itu lebih kompleks dan manajemennya tidak hanya sebatas mengajar di kelas atau mengajar di kampus, tapi juga manajemen asrama seperti itu. Nah, itu harus manajemen ini mendukung tujuan dan prinsip sekolah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengemban misi pendidikan. Ini jelas ya, secara umum adalah bagaimana sesuai dengan undang-undang ya, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Bimbingan di sini bisa berupa bimbingan perilaku. Jadi mungkin ditemui siswa yang bermasalah ataupun bimbingan karir ya. Jadi ada opsi untuk sekolah ataupun peserta didik agar mengembangkan karirnya. Biasanya sekolah akan mengupayakan ada link terhadap dunia pekerjaan, kemudian kemandirian peserta didik. Nah, ini jelas mungkin tingkatnya di TK ataupun awal-awal SD, bahwa kita tidak mungkin ya selalu mengandalkan orang tua. Pasti untuk ke sekolah, untuk belajar itu pasti diupayakan untuk mandiri. Nah, salah satu prinsip manajemen pribadi adalah mengupayakan anak-anak itu untuk mandiri, kemudian fungsional itu sesuai dengan apa yang fungsinya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Saya lihat dulu. Ruang lingkupnya ini ada beberapa. Yang pertama, analisis kebutuhan, kemudian rekrutmen jelas, seleksi, orientasi, penempatan, bimbingan dan pengembangan, pencatatan dan pelaporan, dan kelulusan alumni. Dari rekrutmen sampai penempatan ini jelas, ketika masuk pasti ada seleksi, kemudian orientasi dan lain-lain. Itu ada manajemennya. Kemudian pembinaan dan pengembangan ini termasuk dalam ruang lingkup pembelajaran dan bimbingan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bimbingan itu termasuk bimbingan karir selain bimbingan tentang perilaku ya. Nah, kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Di sini ruang lingkupnya adalah raport dan analisis anak setiap semester seperti itu, ataupun ijazah. Nah, di sini harus tertera benar-benar sekolah atau kampus itu mencatat dan melaporkan lagi kepada siswa ataupun orang tua perkembangan anak seperti itu, baik itu ijazah ataupun di raport seperti itu. Nah, kemudian kelulusan dan alumni ini juga, bahwa kami biasanya di kampus itu nanti ketika kalian lulus nanti akan ada angket ataupun pendataan kalian itu kerja di mana, kemudian kerja di bidang apa, itu nanti ada. Jadi kami bisa manajemen alumni seperti itu ya. Ini ruang lingkup untuk manajemen peserta didik. Oke. Nah, ini ada beberapa prinsip ya. Jadi
Yang pertama tadi ada ini, yang ketiga seleksi. Nah, ini jelas bisa dibaca-baca. Oke. Nah, ini penempatan. Pembinaan ini juga saya lupa ada nama ekstrakurikuler. Kalau di sini adalah UKM seperti itu ya. Jadi ada pembinaan dan pengembangannya selain pembelajaran. Jadi ada pelaporan. Ini akuntabilitas publik ini termasuk pencatatan publik ya. Jadi kita laporkan secara berkala dan secara transparan bagaimana perkembangan peserta didik ke publik, termasuk kalian. Itu. Nah, kita akan membahas tentang mutasi. Jadi ada dua. Mutasi itu adalah intinya, mutasi adalah definisi adalah pemindahan. Mutasi itu adalah pemindahan. Nah, mutasi ini ada dua, yaitu ada internal dan eksternal. Nah, eksternal ini adalah pemindahan sekolah ya. Jadi kita tahu bahwa pemindahan ini adalah ketika ada sesuatu yang tidak pas ketika ada di sekolah itu. Contohnya berkelakuan baik buruk, ataupun kalau di kampus itu dia udah hampir secara, kan kita 7 tahun ya, 7 tahun kemudian itu hampir DO, tetapi itu masih menyisakan beberapa pekerjaan kampus, contohnya skripsi yang belum selesai dan lain-lain. Itu nanti akan dipindah di kampus lain. Caranya adalah transfer, tetapi dengan kualitas yang lebih turun ataupun lebih rendah dari sekolah atau kampus asal, tapi dengan jurusan yang sama. Jadi ini opsi untuk pengembangan studi agar intinya adalah penyelamatan ya. Jadi bukan berarti pemindahan itu sesuatu yang jelek, tapi penyelamatan peserta didik yang hampir terjadi sesuatu yang tidak pas, contohnya kenakalan ataupun masa studi yang sudah hampir habis. Itu adalah mutasi eksternal. Nah, kemudian ada namanya mutasi internal. Nah, di mutasi ini kalau tadi itu antar sekolah, ini masih ruang lingkupnya masih satu sekolah seperti itu. Nah, alasannya yang pertama kerajinan dan kedisiplinan tingkah laku. Jadi kita kan sering ya melihat, ataupun dulu ketika sekolah di SMA atau SMK itu, ataupun SMP itu pernah melihat ada anak yang dipindah kelas. Nah, biasanya kenapa? Karena memang tidak naik kelas. Jadi tidak naik kelas ini salah satu momok yang ataupun permasalahan yang biasa kita temui. Jadi seperti itu ya. Ini adalah beberapa hal tentang manajemen peserta didik. Nah, terima kasih, itu dari saya. Kita bertemu lagi di minggu depan untuk pembelajaran ini untuk virtual ya, seperti itu. Dan itu dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.